Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Adrian Abdullah Burhanuddin. Saya dari kelas 1 TI 3A. Oke, di video kali ini kita akan membahas proses dan manajemen proses. Pokok bahasanya adalah proses pada sistem operasi Linux, manajemen proses pada sistem operasi Linux. Tujuan belajar: memahami konsep proses pada sistem operasi Linux, menampilkan beberapa cara menampilkan hubungan proses parent and child, menampilkan status proses dengan beberapa format berbeda, melakukan pengontrolan proses pada sel, dan yang terakhir memahami penjadwalan prioritas. Oke, proses yaitu program yang sedang dieksekusi setiap kali menggunakan utilitas sistem atau program aplikasi dari sel, satu atau lebih proses. Sel akan dibuat oleh sel sesuai perintah yang diberikan. Mungkin instruksinya akan seperti ini. Berikut adalah beberapa tipe proses. Yang pertama ada foreground, proses yang diciptakan oleh pemakai langsung pada terminal interaktif dialog. Foreground adalah yang kita pakai sekarang ini. Yang kedua ada batch, proses yang dikumpulkan dan dijalankan secara sekuensial satu persatu. Oke, yang ketiga ada daemon, proses yang menunggu permintaan request dari proses lainnya dan menjalankan tugas sesuai dengan permintaan tersebut. Yang berikutnya yaitu sinyal. Proses dapat mengirim dan menerima sinyal dari dan ke proses lainnya. Proses mengirim sinyal melalui instruksi CAL dengan format seperti ini. CAL, nomor sinyal, PID. Standar nomor sinyal, nomor 1, SIGHUB. Hang up sinyal dikirim bila proses terputus, misalnya melalui putusnya hubungan modem. Sinyal interrupt melalui SI. Yang ketiga ada SIGWI, sinyal quit melalui seperti ini. SIGAL dan SIGTERM. Mengirim sinyal. Mengirim sinyal adalah satu alat komunikasi antar proses, yaitu memberitahukan proses yang sedang berjalan bahwa ada sesuatu yang harus dikendalikan. Mengirim sinyal menggunakan instruksi CAL, nomor sinyal, PID, seperti ini ya teman-teman. Oke, yang berikutnya ada mengontrol proses pada sel. Sel menyediakan fasilitas job control yang memungkinkan mengontrol beberapa job atau proses yang sedang berjalan pada waktu yang sama. Misalnya bila melakukan pengeditan field text dan ingin melakukan interrupt pengeditan untuk mengerjakan hal lainnya. Bila selesai dapat kembali switch ke editor dan melakukan pengeditan field text kembali. Job bekerja pada foreground atau hanya diperuntukkan untuk satu job pada satu waktu. Dan instruksi. Yang berikutnya mengontrol proses lain. Perintah PS dapat digunakan untuk menunjukkan semua proses yang sedang berjalan pada mesin, bukan hanya proses pada sel saat ini dengan format BS file atau BS out. Beberapa versi Unix mempunyai utilitas sistem yang disebut top yang menyediakan cara interaktif untuk memonitor aktivitas sistem. Statistik secara detail dengan proses yang berjalan ditampilkan dan secara terus-menerus direfresh. Proses ditampilkan secara terurut dari utilitas CPU. Kunci yang berguna pada job adalah S, set update frequency, ada U, display proses dari satu user, ada K, kill proses dengan PID, ada Q, quit. Utilitas untuk melakukan pengontrolan proses dapat ditemukan pada sistem Unix adalah perintah kill all. Perintah ini akan menghentikan proses sesuai PID atau job number proses. Mungkin itu materinya. Sekarang langsung ke praktikum. Oke, langsung kita masuk ke praktikum. Perintah yang pertama yaitu instruksi PS. Kita enter. Nah, akan muncul nomor identitas, proses, dan TTJ. Yang kedua ada instruksi PS lagi.
PSU, kita enter. Nah, ini akan muncul user, memory, CPU, PID. Proses yang ketiga, TTS A, kita enter. Proses A. Terus yang proses usernya PS AU, kita enter. Yang proses AU user, yang atas opsi AL. Oke, percobaan yang kedua. Pindah ke command line terminal TTY dan ketik PSEH dan tekan enter opsi E memilih semua proses dan opsi H menghasilkan tampilan proses secara hierarki. Proses style muncul di bawah proses parent. Proses style dengan awalan beberapa spasi. Instruksinya PS E, kita enter. Nah, proses style dan parent. Oke, percobaan yang kedua. PS F, kita enter. Karakter grafis ini, proses karakter grafis. Oke, selanjutnya instruksi PS3, kita enter. Nah, ini kan proses login mempunyai proses base sebagai child, proses base mempunyai proses child start egg, proses start egg mempunyai child sign dan seterusnya. Oke, yang selanjutnya PS3 grip maingeti, PS3 grip maingeti, kita enter. Nah, kan seperti ini. Masuk. Yang selanjutnya kita enter. Ini kan untuk melihat semua PID untuk proses. Oke, yang selanjutnya untuk menampilkan proses dan add sensor yang tercetak tebal gunakan opsi H, PS3H. Ini kan muncul proses dan ancestor. Oke, percobaan yang ketiga. Pindah ke command line terminal TTY dengan menekan CTRL. Oke, sudah login. Ketik PSE kolom PID O PS E /more, kita enter. Nah, kan seperti ini. Untuk membatalkan tekan Q, muncul lagi perintahnya. Perintah yang kedua PSAX more, menampilkan semua proses yang dihasilkan terminal TTY. Opsi X menampilkan semua proses. PS AX /more, kita enter. Nah, ini lagi kita klik Q, muncul perintahnya. Oke, ini udah. Yang ketiga PSIF more, PSIF/more, kita enter. Ini untuk semua proses dalam format daftar penuh seperti ini. Oke, kita klik Q lagi, kembali ke instruksi lagi. Instruksi yang keempat PS/EO PID, CMD /more, kita enter.
Ini kan akan muncul proses dalam format sesuai definisi user, yaitu terdiri dari kolom PID dan CMD. Seperti ini teman-teman. Oke, yang berikutnya ketik ps POPID PPID dengan memori CMD /more dan tekan enter akan menampilkan kolom. Oke, kita coba ya. ps POPID, PPID, send memory, CIMD /more. Kita enter. Nah, ini kan akan menampilkan sistem akan ditampilkan oleh 0. Kita klik view. Oke, yang percobaan keempat, gunakan perintah yes yang mengirim output yang tidak pernah berhenti. Yes, kita enter. Ini kan muncul perintah y terus. Untuk menghentikannya gunakan Ctrl C. Nah, berhenti. Oke, perintah selanjutnya yes /dev /null. Kita enter. Seperti ini kan. Terus kita Ctrl C, kembali lagi untuk menghentikannya. Oke, perintah berikutnya sama ya, tapi ada instruksi dan yes /dev /null sama dengan spasi. Kita enter. Nah, seperti ini ya. Perintah untuk melihat status proses gunakan perintah job. Kita enter. Bunyi skill nomor, kita lewati perintahnya. Oke, yang percobaan kelima langsung saja kita clear. Kita enter. Percobaan yang kelima, cara lain meletakkan job pada background dengan memulai job secara normal pada foreground. Stop job dan mulai lagi pada background. Yes /dev. Yes /dev /null. Kita enter. Nah, untuk menghentikannya sementara menggunakan Ctrl Y. Nah, stop it, berhenti. Oke, perintah berikutnya ada fg untuk restart. Kita enter. Ctrl Y. Berhenti. Stop ya teman-teman. Berikutnya bg, enter. bg, fg sudah. Job pada background dapat digunakan untuk menampilkan teks pada terminal, di mana dapat diabaikan jika mau mencoba mengerjakan job lain. Perintah yes spasi dan enter. Nah, perintahnya belum terus. Dan cara menghentikannya dengan fg, tekan enter. Kita tunggu. Kemudian Ctrl Y. Nah, berhenti ya. Oke, berikutnya
Apabila ingin menjalankan banyak job dalam satu waktu, letakkan job pada foreground atau background dengan memberikan job ID. Instruksi fg 2 enter. Mengetikkannya Ctrl Y, kemudian biji 2 enter, biji 2 enter. Stop, Ctrl Y. Oke, kita langsung masuk ke latihan. Lakukan pada sebutkan nama-nama proses yang bukan root. Yes. Enter. Nama-nama proses yang bukan root yaitu ini Ubuntu. Ini bukan root. Tulis PID dan comment base yang menggunakan CPU menggunakan 49.5. Oke, yang disebutkan beberapa proses daemon. Pada umumnya, nama proses daemon di Unix berakhiran di jika kita perhatikan data yang seperti itu. Oke, selanjutnya pada prompt melakukan hal seperti berikut. Sisa enter base PS. Please sebutkan PID yang paling besar sampai ke PPID. Urutan sampai ke PPID sama dengan 1 dari hasil PS negatif AU sudah terurutkan dari PID terkecil ke PID terbesar. Ke yang kedua, cobalah remote tampilan. Handphone G handphone G handphone S X FB yang ketiga sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.